Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum segelas air hangat. Biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum, wahai sahabat. Hari ceria, makin semangat. Perkenalkan, nama saya adalah Bayu Sumantri. Saya salah satu PNS ya. PNS di Kementerian Pusat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan bimbel gratis nih kepada teman-teman semua. Kenapa gratis? Supaya bisa membantu teman-teman semua dalam menghadapi seleksi CPNS maupun kedinasan di tahun 2025 ini. Nah, saya kebetulan saat ini sedang menjalani pendidikan S3 di salah satu PTN di Indonesia. Dan juga selain itu, selain sebagai seorang ASN ya, saya juga sebagai mahasiswa doktor ya. Tadi sudah saya sebutkan. Dan juga saya dosen di beberapa perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri sebagai praktisi seperti itu. Kita akan belajar tentang figural. Kenapa? Karena teman-teman bisa memasang strategi di soal figural ini. Kalau di tahun 2024 lalu ini ada berkisar 10 sampai 15 soal figural di bagian TIU ya. Dari total TIU itu 35 soal. Jadi kalau kita ambil sekitar 15 soal untuk figural, kalau benar semua teman-teman itu memperoleh nilai rata-rata ya kurang lebih adalah kalau 15 soal benar 75 soal atau 42%-an, hampir 43% dari total soal TIU. Itu strateginya kalau misalnya teman-teman misal ya lemah di hitungan ataupun lemah di analisis. Baik teman-teman semua, mari kita mulai kelas ini dengan sersan ya, serius tapi santai. Kita coba di sini ada beberapa soal figural, mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Kenapa saya membuat soal seperti itu? Supaya teman-teman bisa beradaptasi dari soal yang mudah sampai ke soal yang sulit. Khususnya di figural, temanya malam ini adalah 9 kotak. Kalau di beberapa teori, figural 9 kotak ini ada yang menamakan Mensa Norway ya, Mensa Norway, seperti itu. Dan juga ini tidak cuma untuk CPNS saja, tapi bisa Sekdin, RBB BUMN maupun kedinasan lainnya. PPO atau Bappenas juga sering keluar soal-soal figural ya. Jadi ini umum sekali, bisa diterapkan di tes-tes, baik itu tes kedinasan, seleksi CPNS maupun P3K, dan juga seleksi TPA. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Ini sangat mudah sekali ya. Teman-teman, ini sangat mudah sekali. Kenapa? Karena di sini cuman kombinasi dari kotak biru ya, kotak biru yang melingkupi 9 kotak besar. Satu kotak biru saja lingkupi 9 kotak besar. Sangat gampang sekali ini. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, dari manapun teman-teman berangkat, baik itu dimulai dari horizontal ataupun vertikal, mau dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan, atas ke bawah atau bawah ke atas, itu sama saja ya. Itu sama saja, karena ini sudah bisa ditentukan polanya seperti itu. Oke, saya maunya yang agak-agak tidak biasa ya. Agak-agak tidak biasa. Saya maunya dari bawah aja lah. Dari bawah. Ketika kita lihat di sini dari bawah tapi secara horizontal dulu. Dia bergerak dari ujung kanan bawah, kemudian tengah, kemudian kiri bawah. Terus baris kedua naik lagi nih.
kayak gini, lalu kayak gini. Naik lagi, dia pindah posisi ke sini. Nah, kemudian apa nih jawabannya? Apa jawabannya? Terus loncat lagi ke sini. Kemudian dari sini baris kedua ke baris ketiga, pindah posisi lagi. Selanjutnya ke bergeser, kemudian ke kiri atas. Ya, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman semua. Karena sesuai dengan pola. Pola di sini coba saya ganti warnanya. Iya. Karena di sini sesuai urutan. Bergeser, bergeser, bergeser lagi, bergeser lagi, bergeser, 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 dan bergeser. Nah, kalau misalnya mau bergeraknya dari mana? Dari atas ya, misalnya nih. Kita mau dari kolom ketiga dulu. Dari kanan atas, misalnya, kemudian ke tengah, kemudian ke kiri bawah. Kemudian bergerak lagi, bergeser ke baris ataupun kolom selanjutnya, kemudian ditanyakan apa, kemudian ke tengah atas, dan seterusnya. Nah, gampang, untuk jawabannya adalah yang A ya. Ini sangat gampang, tapi juga biasanya kalau soal-soal yang gampang seperti ini jarang ya, jarang keluar seperti itu. Ini yang paling gampang, yang terlihat polanya. Kita lihat lagi, kita naik ke level berikutnya. Semoga tidak ada pertanyaan ya, kita ke level berikutnya. Nah, ini kalau tadi kotak birunya 1, di sini kita naikin jadi 2. Kita naikin jadi 2. Dan ya, pertanyaannya ada di kotak akhir, ujung kiri ya. Ujung kiri. Kira-kira apa jawabannya? Tadi kita analisa. Kalau seperti ini agak sulit, misalnya kalau kita berangkat atau start atau mulai dari kolom ya, atau dari vertikal, misal dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini agak sulit kita menentukan polanya, ataupun dari bawah ke atas juga sulit kalau berangkat dari kolom. Nah, kecuali kalau kita berangkat dari horizontal ya, atau baris. Terserah mau dari atas dulu atau dari bawah dulu, seperti itu. Bukan dari tengah-tengah ya. Kalau dari tengah-tengah dihindarkan ketika kita memulai analisa dari tengah. Karena di tengah ini, walaupun ada beberapa kasus bisa ya, kalau memang sulit ya. Karena biasanya tengah ini merupakan pola sebelum ataupun setelahnya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini memang agak sulit. Kalau kita berangkat tadi, saya ulangi, dari vertikal ataupun dari kolom, tapi harusnya dari horizontal. Nah, walaupun dari horizontal atau baris, teman-teman di sini juga harus perhatikan kalau berangkat dari kanan ke kiri, horizontal, di atas ya. Ya, itu juga sulit ya, karena tidak ada hubungannya antara baris pertama dengan baris kedua. Tidak ada hubungannya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang terakhir juga baris ketiga dari kanan ke kiri itu juga sulit ya. Maka solusinya adalah kita harus berangkat dari, saya ganti warna, dari horizontal tapi dari kiri ke kanan atau searah jarum jam. Jadi kita memang harus mencari pola yang nyaman ya, yang kelihatan ditemukan oleh kita secara scanning ya, scanning terlebih dahulu. Kalau ini kan kita lihat kotak biru, itu sudah pasti kita perhatikan di setiap kotak ini tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi ini sudah pasti ada di tengah, salah satunya yang kotak biru. Nah, kalau misalnya ada jawaban yang kotak biru tidak ada di tengah, berarti jangan dipilih ya. Tapi ini memang semua soalnya ada di tengah ya, jadi masih besar kemungkinannya.
Kemudian kita lihat pola pergerakannya. Dari baris pertama, misalnya ini arah jam 1 lah ya. Jam 1. Jam 1, kemudian pindah lagi arah jam 3 misalnya. Kemudian pindah lagi arah jam 5. Kemudian, nah, di sini hati-hati nih. Di sini hati-hati karena kalau soal sebelumnya kan tidak ada jeda ya. Jadi langsung ke bawah sini ya. Ke bawah sini. Cuman kan kalau ke bawah sini kita nggak ketemu polanya. Tiba-tiba kok ke arah jam 9. Nah, kalau kayak gini bisa jadi ini beralih. Kalau sebelumnya itu berhadapan ya. Kalau ini berseberangan. Dia ke arah baris 2 kolom 1 ya. Baris 2 kolom 1. Jam 5 misalnya, di sini jam 6. Kemudian di sini jam 7, di sini jam 9. Kemudian dari sini dia berseberangan, nggak ada berhadapan lagi ya. Karena sesuai dengan yang di atas ya, konsisten. Jam 9, terus jam 11. Kemudian jam 12. Nah, terus apa jawabannya selanjutnya? Otomatis balik lagi ya ke jam 1 bergeser. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Kita perhatikan biru yang pertama sudah clear ya, di tengah-tengah nggak berubah, tapi pergerakannya searah jarum jam yang biru kedua. Bergeser dari sini ke sini, kemudian ke sini, 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 sini lagi, terus balik lagi seperti semula. Jadi jawabannya B. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, ini level 2 ya. Kalau di makanan, level pedasnya level 2. Selanjutnya, ya, ini adalah level berikutnya. Atau bisa dibilang ini level medium ya. Level medium. Dimana di sini ya kita perhatikan polanya. Ternyata kotak birunya ini tidak cuman satu, tapi bermacam-macam ya. Kalau tadi kan soal 1 dengan 2 kan, kalau kotak birunya satu saja yang soal pertama. Soal yang kedua, kotak birunya 2 di semua kotak ya, 9 kotak. Nah, kalau ini bermacam-macam. Nah, ini level medium. Yang bagian baris pertama kolom pertama ini kotak birunya hanya 1, lalu baris pertama kolom kedua kotaknya di sini 2, kemudian baris pertama kolom ketiga di sini kotaknya ada 3. Kalau kita lihat polanya pergerakan kotak biru ini bisa dibilang polanya tidak ada ya, pola pergerakannya maksudnya. Nah, kalau tidak ada pola pergerakan seperti ini sulit ya. Tapi kita lihat pola perubahan jumlah kotaknya. Kalau tadi sebelumnya pola pergerakan, kalau yang ini adalah pola jumlah dari kotak yang berubah warnanya. Misalnya ini ya. Kita lanjutkan baris kedua kolom 1 ini ada 2. Baris kedua kolom 2 ada 3. Kemudian baris kedua kolom ketiga ada 4. Oke, ini kita tulis saja ya.
Di sini 1, 2, 3. Ini 2, 3, 4. Kemudian baris ketiga kolom ke-1 di sini ada 3. Sebentar. Kemudian baris ketiga kolom kedua ini ada 4. Terakhir yang ditanyakan. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ya teman-teman semua. Tadi kan kata saya tidak hanya dilihat dari pergerakannya saja ya, tapi juga bisa dilihat dari pola perubahan jumlah kotak yang berwarna biru. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat. Sebentar, saya ganti warna. Ini 1, ini 2, 3. Ini di baris pertama. Kemudian di baris kedua dia ini ada pengulangan. Pengulangan dari baris pertama 2 kolom terakhir ya. Yaitu 2 dan 3. Nah, ini ada pengulangan. Kemudian barulah urutan berikutnya adalah 4. Ini serial biasa ya. Dan di kolom ketiga pun juga sama ya. Kolom ketiga ini pengulangan dari kolom kedua dari 2 baris. Ya bisa dibilang baris, bisa dibilang kolom. Intinya adalah 2 kotak yang berubah sebelumnya itu 3 dan 4. Nah, otomatis kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah ya udah pasti 5. Pun seterusnya. Kalau misalnya ada baris keempat, berarti ini 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita lihat nih. Jawaban apa nih yang mirip ya? Kalau yang A ini ada 6. Yang B ada 6. Ini ada 3. Yang D ada 5. Ini ada 4. Dan yang F ini ada 6. Jadi secara langsung jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Ini level medium, kita meningkat lagi. Kita hapus dulu. Kita soal berikutnya. Ya. Di soal berikutnya ini kita bisa lihat. Nah, ini kalau sebelumnya ya kita cek ya. Kalau ini bergerak, pergerakan. Soal 1. Soal kedua ini juga polanya pergerakan. Soal ketiga ini adalah penambahan dari jumlah kotak warna biru. Nah, kalau soal ke-4 ini kita lihat polanya ya. Nah, kalau ini adalah bisa dibilang ini bukan pergerakan maupun bukan penjumlahan seperti itu ya. Tapi justru ini adalah pengurangan ketika sebuah kotak sama nilainya. Intinya seperti itu, sama warnanya ya. Seperti itu. Misal ya, kalau kita lihat pola pergerakannya sangat susah nih. Saya tidak menemukan polanya mau ke kanan, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, ke bawah, mau mencong, diagonal. Ini saya tidak menemukannya. Nah, jadi solusi terakhir ada kemungkinan adalah tadi ya. Ketika sebuah warna ketemu, dia akan dihilangkan seperti itu. Contohnya nih. Ini ada biru ya. Ini kita ngomongin yang baris pertama deh. Kita ngomongin yang baris pertama. Baris pertama. Ya, ini biru. Ada 2 di kolom pertama. Dan di kolom kedua ini 1. Dan kolom ketiga hasilnya 1. Kok bisa ya? Ada kemungkinan caranya adalah ketika biru ketemu biru, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Ataupun pink ya. Warna dasarnya kan pink ya.
kita ibaratkan. Nah, kemudian bagaimana yang kedua? Ketika biru ketemu pink, maka ini hasilnya adalah biru. Jadi kalau kita ibaratkan ini ya, tambah sama dengan ya. Jadi bisa dibilang biru ini kita anggap ya, kita anggap min ya. Biru. Ntar biar enak, kita ganti warnanya, warna tulisannya. Kotak biru ini kita anggap min. Kemudian kotak pink itu kita anggap plus. Nah, jadi ketika min ketemu min itu jadinya plus, yaitu yang pink. Terus yang kedua, ketika min ketemu dengan plus, ya kalau operasi matematika yang menang adalah yang min, seperti itu. Nah, baris kedua ini agak complicated ya, agak complicated karena kotaknya lebih banyak. Kita coba ini tambahan aja ya, kalau biar cepat, kalau sudah mahir nggak usah ditulis lagi plus sama dengan, nggak usah, tapi tinggal dilihat polanya. Ini karena untuk memudahkan ya, dari mana asal usulnya seperti itu. Nah, ketika biru ketemu dengan pink, itu warnanya tetap jadi biru. Itu ini pun juga ya, dua ini juga sama, jadi biru. Kemudian kita cari yang ini lagi, yang biru ketemu sama biru, otomatis dia jadi pink atau jadi plus ya. Nah, kemudian pink ketemu biru atau plus ketemu min, maka hasilnya jadi min, yaitu biru. Nah, jawabannya yang ini baris kedua. Kemudian bagaimana dengan baris ketiga? Enggak konsisten ya, maaf ya. Semoga mengerti teman-teman semua ya. Lanjut. Ketika ya ini sama saja ya, kayak di atas. Ketika biru ketemu dengan pink ataupun minus ketemu dengan plus, maka hasilnya adalah biru ataupun min ya, biru. Mana di sini jawabannya? Antara D sama E. Ya, yang lainnya enggak ada yang sama. A, B, C sama F enggak sama. Salah ya. Kemudian selanjutnya ini ketika pink ataupun plus ketemu biru ataupun min, maka hasilnya adalah biru. Maka jawabannya yang ini yang benar, yang D enggak. Untuk menghemat waktu ini sudah kita eliminasi jawaban yang lainnya ya. Jadi langsung saja jawabannya yang pasti adalah yang E, seperti itu. Kalau kita jabarkan lagi, ini juga sama. Hasilnya adalah biru, tapi biru ketemu biru adalah pink, biru ketemu biru pink. Lalu selanjutnya biru ketemu biru pink. Ya udah pasti E ya, untuk menghemat waktu. Jadi nggak perlu, kalau sudah ketemu jawabannya udah pasti, udah kita pilih saja jawabannya untuk menghemat waktu. Jangan dicari atau dianalisa lebih rinci. Saran saya ya. Oke, lanjut. Ya ini terakhir yang sangat sulit ya. Yang sangat sulit polanya ya. Polanya. Dan ini memang kalau sebelum-sebelumnya berupa warna, kalau ini tidak ada berupa warna. Gitu. Mari kita lihat. Biasanya kalau soal TPA atau Bappenas seperti ini, soal ini ya, dan juga CPNS. Kalau sebelum-sebelumnya itu kebanyakan, terutama 2-4 itu sekdin ya, BUMN seperti itu. Oke, ini soal terakhir ya, soal terakhir pada hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara menyiasatinya? Saya terus terang, kalau seperti ini,
solusi pertama adalah saya lewati dulu, saya cari soal yang paling mudah. Ketika memiliki waktu, saya analisa. Saya analisa apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijawab. Misalnya yang pertama pola pergerakan. Kalau saya mencari pola pergerakan seperti soal 1 dengan 2, itu saya katakan nggak bisa ya. Saya mau bergerak dari kanan kiri, atas bawah, diagonal, itu saya nggak menemukan polanya. Kemudian kalau misalnya tadi pergerakan sudah, penambahan ataupun pengurangan dari suatu bangunan, itu juga tidak bisa ya. Tidak bisa, karena ya ini juga berbeda-beda ya. Seperti itu. Nah, yang mirip itu adalah soal nomor 4 sebelumnya ya. Cuman di sini ada variasinya. Apa variasinya? Yaitu ada cermin atau mirroring. Nah, cermin atau mirroring ya. Kalau soal nomor 4 tadi cuman negatif ketemu negatif jadi positif, atau biru ketemu biru jadi pink ya. Ataupun misalnya negatif ketemu positif jadi negatif, atau biru ketemu pink jadi biru, seperti itu. Nah, ini mirip, cuman harus ada cerminnya seperti itu. Nah, harus ada cerminnya pun juga awalnya saya tidak ketemu nih. Mau dikemanain cerminnya ya? Saya ngelihatnya adalah di kolom kedua terlebih dahulu, yang paling gampang, yang nggak ngejelimet ya. Yang nggak ngejelimet. Nah, kolom kedua ini lebih gampang. Kenapa? Ya, karena gambarnya relatif sederhana. Ya, sini kita lihat kolom kedua ini. Kalau misalnya saya mau mirroring ya, atau tidak mirroring dulu lah, biasa aja dulu. Ini ketemu dengan ini, hasilnya ada 2 kemungkinan. Kalau dijumlahin semua seperti ini, yang jawabannya nggak ada dari A sampai F, ada juga mungkin pengurangannya ya. Jadi ketika biru ini ketemu ini, jawaban keduanya ya, dia jadi nggak ada. Tapi ketika nggak ada garis ketemu garis biru, ini jadinya seperti ini. Kemudian biru ketemu nggak ada jadi garis seperti ini. Ini garis lurus dari sini. Ini ketemu yang nggak ada, harusnya petak segi 4. Tapi jawabannya juga nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Nah, cara menyiasatinya adalah ya mirroring tadi ya. Ada kemungkinan mirroring. Ada kemungkinan mirroring. Kita coba salah satu mirroring ya. Inilah kata saya ya. Tadi kalau untuk soal kayak gini, kalau bisa dilewatkan, lewatkan dulu. Cari soal yang gampang ya. Ya, kalau misalnya kita fokus di kolom kedua ya. Ini kita mirroring langsung lah ya. Kita mirroring langsung. Hasilnya adalah kalau mirrornya ditaruh di, saya ganti warna. Mirrornya saya taruh di sini ya. Maka posisinya menjadi ini ketemu ini dan ini. Nah, ya. Itu. Kemudian ini yang pertama aja nih yang di mirror untuk menghemat waktu ya. Ini karena kebutuhan yang pertama ditambah dengan yang kedua. Yang kedua itu kita taruhlah nggak mirroring ya. Walaupun ada kemungkinan bisa mirroring, kita coba. Maka hasilnya bagaimana? Hasilnya sama dengan, kita coba taruh di sini ya, di sebelah sini ya hasilnya. Nah, ini pengurangan ketika
garis merah ketemu garis merah dia kosong, kemudian garis merah nggak ketemu garis merah berarti ada. Selanjutnya ya ini saya kepanjangan ya garis merahnya, yang ini jadi ada karena di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, dia nggak ada garis merahnya. Selanjutnya ini ketemu dengan yang ini yang nggak ada garis jadi kayak gini, pun juga hasil yang ini kayak gini. Ya, jadi sudah pasti ya, sudah pasti salah satunya adalah mirroring. Nah, kalau kayak gini ya terserah bagi teman-teman mau langsung ke kolom ketiga ataupun buat mengecek ke kolom pertama nggak apa-apa. Kalau saya kalau sudah pasti ketemu kayak gini, buat menghemat waktu saya langsung ke kolom ketiga. Tapi ya sudah, kita analisa coba di yang kolom pertama dulu ya. Sebentar saya pindahin posisinya tulisan biar enak. Oke. Ini mirroringnya jadinya posisinya berubah yang ini ya, khusus yang ini jadinya kayak gini dan ini di sini ya. Ini harusnya kotaknya ini entah itu yang pertama atau yang kedua di barisnya, entah yang ini atau yang ini, harusnya ada salah satu yang lebih kecil karena di sini gambarannya ada 2 kotak ya. Logikanya seperti itu, menjebaknya seperti itu. Oke, kita lihat. Ketika sebentar. Ini ada garis ketemu tidak ada garis ya, benar ya. Benar ini ada garis. Benar ya. Saya hapus biar konsisten, biar nggak bingung teman-teman. Ini benar, biru. Selanjutnya ketika ini garis ini di kotak pertama ketemu dengan ini kotak kedua, otomatis memang nggak ada ya, nggak ada garisnya. Pun juga yang di bawah yang ada garis ketemu dengan yang ada garis, otomatis nggak ada juga garisnya. Terus selanjutnya ketika 3/4 ya garis di sebelah kanan ini kolom pertama ketemu dengan bukan kolom pertama ya, kolom pertama baris pertama maksudnya ketemu dengan kolom pertama baris kedua yang nggak ada garis, otomatis dia ada garis. Dan kotak-kotaknya ini juga ini harusnya ada yang salah satu yang kecil ya, karena di sini logikanya ada yang besar dan kecil. Terus ketemu garis-garisnya, jadi nggak ada garis. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk menghemat waktu ya kolom pertama ini kalau kita sudah ketemu polanya, saran saya ya, jangan melihat pola lainnya lagi ya kalau sudah memang kepepet banget. Seperti itu. Selanjutnya karena ini sudah kolom kedua dan kolom ke-1, kita langsung ke kolom ke-3 ya. Nah, kalau kayak gini kita lihat di mana ya enaknya ya gambarnya. Kita buat di sini saja. Semoga bagus ya gambarnya dari saya. Ini kita ada cermin. Cerminnya di bawah apa di atas ya? Kita cobalah. Yang di bawah cerminnya ya, jadinya kayak gini. Ada garis sedikit plus agak lebih panjang ditambah
Sebentar. Ditambah dengan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus ada garis putus-putus ya. Sama dengan. Oke, kita coba analisa. Ketika yang di bawah ini ya ketemu dengan yang ini, maka itu otomatis harusnya nggak ada garis. Maka ya udahlah, ini harusnya nggak ada garis. Warna apa ya yang nggak ada garis ini? Kita sepakati jangan warna hitam, nanti bingung. Sebentar, atau nggak usah kita tulis yang nggak ada garis ini ya, karena ketemu ya biru sama biru, harusnya nggak ada garis. Kemudian yang garis horizontal ini, vertikal ya, sorry, garis yang vertikal ketemu dengan yang putus-putus. Tadi kan ketentuannya ketika garis ketemu garis jadi nggak ada, ataupun garis ketemu yang nggak garis maupun sebaliknya itu menjadi garis. Tapi secara logika, kalau misalnya garis ketemu yang nggak garis, otomatis garis putus-putus, otomatis dia ada yang putus-putus juga kan, logikanya. Oke, kita buat putus-putus. Karena kan kalau kita logikain, misalnya ini garis ketemu garis jadi nggak ada garis. Garis ketemu nggak garis jadi ada garis. Ya ada garis. Kemudian garis ketemu garis jadi nggak ada garis lagi, dan seterusnya. Jadi kayak gitu pola pikirnya ya. Saya ulangi lah. Ketika ketentuannya garis ketemu dengan garis, itu jadi nggak ada garis. Kemudian garis ketemu nggak ada garis, itu jadi bentar, atau di sinilah. Ketika garis ketemu yang nggak ada garis itu keluar garis ya, garis ketemu yang nggak garis itu jadi keluar garis. Kalau yang putus-putus ya logikanya ada yang garis dengan yang nggak ada garis itu kombinasi. Seperti itu. Jadi ya hasilnya juga putus-putus juga ya. Karena garis ketemu garis nggak ada garis. Garis ketemu nggak ada garis jadi garis. Dan seterusnya. Putus-putus. Logikanya seperti itu. Mana yang mirip? Putus-putus ini ada di garis vertikal. Vertikal itu cuman ada di C, E dengan F. Jadi A, B dengan D kita eliminasi. Antara A, C sama F. Cuman dari sini aja sudah kita lihat ya. Kalau jawaban F ini yang sudah benar ya, tanpa terus mencari atau mengkoreksi lainnya. Kalau misalnya waktunya mepet. Karena tadi yang ini garis ketemu garis itu harusnya nggak ada garis. Ini jawabannya adalah yang F yang nggak ada garis. Kemudian kan di sini ada apa namanya, segitiga ya, segitiga. Nah kalau kayak gini misalnya segitiganya itu maunya seperti apa? Sebentar. Nah kalau kayak gini ya, hasilnya ini segitiganya itu nanti ada di enak warna merah aja ya, atau biru. Ini ya yang kedua saya kombinasikan yang ke mana ini? Satu ya, atau satu kedua. Jadi ibaratnya walaupun kok gambarnya di sini besar,
tapi hasilnya kecil. Nah, itulah menjebaknya ya. Jadi sebenarnya ini satu dengan kedua ini bisa jadi dia ini kayak gini nih posisinya. Nah, yang dua ini masukin ke yang satu ya, ataupun satu kedua terserah lah. Nah, jadi gambarnya adalah segitiga. Maka jawabannya adalah yang F. Ya, ini sulit ya, teman-teman semua. Dan biasanya yang sulit ini yang sering bikin teman-teman usahanya lebih keras untuk berpikir, harus pakai strategi. Jadi kesimpulannya apa dari soal-soal ini? Kesimpulannya yang pasti yang pertama adalah saran saya ya, di soal figural itu kerjakan terlebih dahulu soal figural, soal TIU itu kerjakan terlebih dahulu figural. Saran saya ya, karena bobotnya yang paling banyak keluar soalnya ya, 10 sampai 15 strategi pertama. Strategi kedua, kerjakan soal yang paling mudah di figural. Strategi ketiga, teman-teman tidak perlu ketika sudah menemukan polanya menjawab pola-pola lainnya. Seperti itu. Kayak ini kan soal nomor terakhir, nomor 5. Gak perlu menjawab kolom yang ke satu ini ya. Tapi langsung saja loncat ke kolom ketiga untuk menghemat waktu ya. Seperti itu. Dan juga yang tadi sebelumnya ya. Yang sebelumnya. Ketika sudah ketemu yang ini misalnya, baris utama ataupun baris kedua nggak usah perlu dikonfirmasi. Seperti itu. Selanjutnya adalah ya, aturannya adalah pertama perhatikan pola pergerakan. Ketika pola pergerakan tidak ada, lalu perhatikan jumlah warna ataupun jumlah bangunan yang berubah. Terus yang selanjutnya perhatikan juga bisa dikatakan adalah konsep matematika ya, plus sama minus itu benar-benar mengerti ya, ketika plus ketemu plus jadi minus, ketika minus jadi plus ataupun plus jadi minus itu jadi minus. Nah, konsep matematika sederhana itu yang perlu dimengerti seperti itu, yang dikonfirmasi ataupun diibaratkan jadi warna ya, ketika biru ketemu biru jadi kuning, ataupun kuning jadi ketemu dengan biru jadi biru atau kuning dan sebagainya. Nah, konsep seperti itu yang ngerti sudah di luar kepala seperti itu. Nah, selanjutnya ya sama saja tadi ya, konsep ketika plus ketemu plus jadi nggak ada atau jadi minus dan seterusnya. Hal yang sama juga kita bisa mengkombinasikan beberapa kombinasi tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ataupun juga bisa ditambah dengan kombinasi cermin. Kalau yang susah-susah seperti ini, kemungkinan besar adalah kombinasi cermin dimainkan ataupun bagian cermin dimainkan seperti itu. Tadi ini relatif sederhana, cerminnya ada di cuman satu ya, cuman satu kotak saja. Itu biasanya lebih dari satu kotak. Jadi kalau teman-teman ingat, ada di sini cerminnya, ada di sini, nanti ada lagi cerminnya di sini. Sorry, yang terakhir ini cerminnya di sini. Itu macam-macam cerminnya, nggak cuman seperti ini. Nah, itu yang harus diwaspadai. Baik teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau file PDF figural ini, nah bisa teman-teman subscribe ya channel YouTube saya ini. Kalau misalnya sudah sampai 1000 subscriber, yang akan saya bagikan lewat Google Drive seperti itu. Kemudian jangan lupa pula like dan subscribe agar channel ini banyak membawa manfaat ya bagi seleksi ataupun tes CPNS, kedinasan, dan seleksi lainnya di tahun-tahun 2025 dan yang akan datang. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.